Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Adventina Kaidialu dengan NIM X9525081317, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan sosiologi di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 10 Maluku Barat Daya, kelas 11 dengan materi perubahan sosial di masyarakat. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mintakan Emma untuk membawakan kita dalam doa. Terima kasih, Emma. Ibu mengecek kehadiran kalian sebagai tanda disiplin. Adelci Herni Sauhoka, Alicia Okra, Aprilia Pitna, Eda Maria Miru, Emma Julita Paulus, Francia Sabunlela, Golda Angelina Kai, Helmi Warlela, Hermanus Helnia, Juanda Karei, Cornelia Chelsea Miru, Maria Lerik, Sarci Vanessa Kai, Thomas Virgo Meyoka. Semua hadir ya? Untuk menambah rasa cinta kita dan rasa semangat nasionalisme kita kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Tangannya di dada. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Ibu. Materi hari ini yang Ibu bawakan adalah perubahan sosial di masyarakat.
Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan konsep sosial secara tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial disertai contohnya. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menganalisis dampak perubahan sosial secara kritis yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, siswa diharapkan dapat menunjukkan sikap kritis dalam menghadapi dampak perubahan sosial secara kritis. Di sini Ibu ada menampilkan gambar yang ada di depan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari gambar tersebut. Silakan Alisa. Dari gambar tersebut, menurut saya itu perubahan ini terjadi karena bantuan teknologi dan perubahan sama. Misalnya belanja dengan 400 dan online 100%. Sekarang kita bisa belanja lewat HP karena adanya internet. Kita berikan aplaus untuk Alisa. Sebelum kita memulai pembahasan materi, Ibu akan menayangkan video untuk kalian simak dengan baik. Dari video yang tadi Ibu sudah menayangkan, di sini Ibu akan di sini Ibu akan menjelaskan sistem barter. Pada zaman dahulu itu sistem barternya barang dengan barang. Namun seiring dengan zaman sekarang atau zaman digital, pertukaran barang, misalnya kita memesan barang online. Contohnya seperti di TikTok Shop, Lazada Shop, dan lain sebagainya. Nah itu di era digital atau di era sekarang. Kemudian lanjut. Ada yang bisa menjawab uang digital? Apa itu uang digital? Jadi ada yang Kita berikan aplaus lagi. Ada lagi? transfer atau titik. Kita berikan aplaus. Nah, uang digital adalah uang yang berbentuk seperti kartu ATM, kemudian transfer rekening, kris, dan sebagainya. Itu adalah bentuk perubahan sosial dari barter, kemudian tukar-menukar dengan uang. Selanjutnya dimodernisasi adalah menggunakan uang digital. Kemudian perubahan sosial. Perubahan sosial yang menjadi fenomena yang dari barter dan sebagainya adalah termasuk perubahan sosial yang dimana perubahan sosial itu adalah perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern yang termasuk dalam perubahan sosial di masyarakat. Ini adalah nilai-nilai sosial yang terjadi di masyarakat berupa pola perilaku masyarakat. Zaman tradisional, pola masyarakat itu adalah saling toleransi, kemudian gotong royong. Seiring dengan perkembangan zaman, pola masyarakat menjadi modernisasi, yaitu individualisme, kemudian stratifikasi sosial secara tipikal sosial masyarakat. Ada yang tahu perubahan sosial seperti apa? Silakan. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kita berikan aplaus lagi. Ada lagi? Silakan. Terjadinya kemajuan ekonomi. Kita berikan aplaus sekali lagi. Lanjut. Zaman dahulu itu menggunakan kasta. Jadi pada masyarakat agama Hindu, Buddha, pada zaman sejarah stratifikasi sosial yang terjadi adalah dengan menggunakan kasta. Setelah modernisasi kasta itu berubah menjadi ada yang kaya, kemudian ada yang miskin. Dilihat dari ada yang miskin perekonomian. Kalau zaman tradisional, kebiasaan kita masyarakat desa itu kalau makan itu biasanya makan pakai tangan. Masuknya budaya luar, maka kebiasaan itu berubah menjadi menggunakan garpu atau sendok. Ada yang tahu tentang teori evolusi?
Silakan. Teori revolusi adalah perubahan yang terjadi lambatnya perkembangan di suatu daerah. Kita berikan aplaus lagi. Ya, jadi teori evolusi. Teori evolusi adalah proses perubahan yang terjadi pada nilai masyarakat. Itu disebut sebagai teori evolusi. Di sini kita akan berdiskusi. Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Di situ mulai dari berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti 1 cari 1, 2 cari 2, kemudian 3 cari 3. Bisa? Dimulai dari sekarang. Oke. Silakan 1 cari 1, 2 cari 2, 3 cari 3. Ibu akan membagikan kalian lembar kerja dari setiap masing-masing kelompok. Waktu diberikan dimulai dari 10 menit dari sekarang.
Sudah? Sudah, Ibu. Di sini Ibu sudah menyiapkan ada undian. Jadi masing-masing ketua-ketua kelompok maju ke depan untuk mencabut undian yang ada di depan. Silakan ketua-ketua kelompok. Kembali ke tempat. Yang presentasikan duluan adalah kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman semua, shalom. Shalom. Saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan modernisasi. Jawab 1. Modernisasi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan teknologi dan ilmiah pengetahuan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 ciri utama masyarakat modern dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 itu. 1. Modernisasi. Maka tidak lanjut kehidupan. Contoh, orang lebih fokus pada pendidikan dan pekerjaan daripada ritual keagamaan. 2. Mobilitas sosial. Orang dapat berpindah sosial dengan mudah. Contoh, anak petani menjadi seorang pengusaha sukses. Yang ketiga, inovasi. Selalu mencari cara baru untuk melakukan sesuatu. Contoh, pengembangan aplikasi baru untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga, berikan contoh perubahan sosial yang terjadi di Indonesia akibat modernisasi dalam bidang. Ada 3, yaitu 1. Ekonomi. Munculnya transaksi digital. 2. Pendidikan. Penggunaan teknologi dan pembelajaran. 3. Budaya. Maksudnya budaya asing melalui media sosial dan internet. Pertanyaan yang keempat, menurut pendapat kalian, apakah modernisasi lebih banyak membawa dampak positif atau negatif bagi masyarakat Indonesia? Jelaskan alasannya dengan contoh. Modernisasi membawa dampak positif dalam hal kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi juga dampak negatif dalam hal perubahan nilai-nilai budaya dan lingkungan. Contoh, penggunaan teknologi meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan. Demikian hasil presentasi kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1 dan 3? Kelompok 2 dan 3 kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya dari kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa kesimpulan dari materi yang kalian sampaikan? Terima kasih atas pertanyaan di sini kami akan menjawab. Kesimpulan dari pemaparan materi kami adalah modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang dominan. Meskipun membawa kemajuan, modernisasi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah puas? Demikian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat pagi dan shalom. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Sebelum lanjut ke kelompok lain, kita SBQ dulu. Semua dipersilakan berdiri. 1, 2, 3. Ayo kawan semua bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Maju 1 langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Mundur 2 langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa, bertepuk tangan. Sekali lagi dengan penuh semangat. Ayo kawan semua bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Maju 1 langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Mundur 2 langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa, bertepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk. Kita berikan aplaus. Lanjut dengan kelompok 2. Pagi guguran teman-teman semua, shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan modernisasi. Jawab, modernisasi adalah transformasi nilai-nilai norma dan budaya masyarakat agar sesuai dengan tuntutan zaman. 2. Sebutkan 3 ciri utama masyarakat modern dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, spesialisasi yaitu orang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. Contohnya dokter, spesialisasi jantung, ahli IT, dan lain-lain. Yang kedua, urbanisasi yaitu banyak orang tinggal di kota. Contohnya pertumbuhan kota-kota desa dengan fasilitas modern. Yang ketiga, teknologi yaitu penggunaan teknologi canggih dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya penggunaan smartphone, internet, dan media sosial. Nomor 3, berikan contoh perubahan sosial yang terjadi di Indonesia akibat modernisasi dalam bidang.
Satu, transportasi, munculnya transportasi online. Dua, komunikasi, penggunaan aplikasi instan. Tiga, hiburan, maraknya platform streaming, film, dan musik. Yang keempat, menurut pendapatmu, apakah modernisasi lebih banyak membawa dampak positif atau negatif bagi masyarakat Indonesia? Jelaskan alasannya dengan contoh. Modernisasi memiliki dampak positif dan negatif, tapi dampak positifnya lebih dominan jika dikelola dengan baik. Contohnya, modernisasi meningkatkan lapangan kerja dan juga dapat menyebabkan keseimbangan yang kita tujuan terhadap pekerjaan. Dari presentasikan apakah ada tanggapan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Satu, untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok. Dari pemaparan materi dari kelompok 2, apa kesimpulan dari pemaparan materi? Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu perubahan sosial dapat membawa dampak positif dan negatif. Perubahan sosial dapat meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang baru, dan mendorong inovasi. Maka kelompok 2 bersepakat dengan jawaban kami. Demikianlah hasil presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Sebelum kita lanjut ke kelompok 3, kita ice breaking dulu. Semua, silakan berdiri. 1, 2, 3. Ting 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 ada sepeda, sepeda roda dua, kuda pada ayah, karena rajin belajar. Ting 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 ada sepeda, sepeda roda dua, kuda pada ayah, karena rajin belajar. Satu kali lagi dengan penuh semangat. Ting 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 ada sepeda, sepeda roda dua, kuda pada ayah, karena rajin belajar. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita berikan aplaus. Lanjut dengan kelompok 3 atau kelompok terakhir. Silakan. Selamat pagi buat teman-teman semua, shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan modernisasi. Modernisasi adalah proses merupakan kegiatan di masyarakat dari mendukung masyarakat yang lebih maju. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 ciri utama masyarakat modern dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jawab, 3 ciri utama dalam masyarakat modern. Yang pertama itu individualisme. Individualisme itu orang lebih fokus pada kepentingan pribadi. Contohnya mengejar karir sendiri daripada mengikuti tradisi keluarga. Contoh yang kedua, rasionalitas. Rasionalitas yaitu keputusan didasarkan pada logika dan contohnya memilih pengobatan berdasarkan rekomendasi dokter, bukan kepercayaan tradisional. Contoh yang ketiga, efisiensi. Efisiensi itu segala sesuatu dilakukan secepat dan seefektif mungkin. Contohnya menggunakan konsultasi online untuk menghemat waktu. Pertanyaan yang ketiga, berikan contoh perubahan sosial yang terjadi di Indonesia akibat modernisasi dalam bidang politik, penggunaan media sosial untuk kampanye. Contoh yang kedua, sosial, perubahan gaya hidup dan pola interaksi masyarakat. Contoh yang ketiga, teknologi, peningkatan penggunaan smartphone dan internet. Pertanyaan yang keempat, menurut pendapatmu, apakah modernisasi lebih banyak membawa dampak positif atau negatif bagi masyarakat Indonesia? Jelaskan alasannya dengan contoh. Jawab, menurut kami dampak modernisasi tergantung pada bagaimana masyarakat menyikapinya. Jika masyarakat mampu beradaptasi dengan menerapkan modernisasi dengan bijak, maka dampak positifnya akan lebih besar. Contohnya, penggunaan teknologi untuk pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia jika dimanfaatkan dengan benar. Itu hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Ya, bisa. Kesimpulan apa saja yang kalian dapatkan dari hasil presentasi? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Di saat ini kami kelompok 3 mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Kesimpulan yang kami dapatkan dari materi kami tentang modernisasi itu, modernisasi adalah proses transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami? Puas. Demikian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Kita ice breaking dulu. Semua dipersilakan berdiri. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Terima kasih, silakan duduk. Kesimpulan dari materi
perubahan sosial di masyarakat itu adalah perubahan sosial merupakan proses yang tak terhindarkan dan berkelanjutan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar masyarakat, dan membawa dampak positif dan dampak negatif. Dari pembelajaran kita sampai di sini, Ibu berharap kalian mengambil pelajaran hari ini dapat membekali masa depan kalian. Apakah sudah paham pembelajaran hari ini? Ada yang masih kurang? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Untuk mengakhiri pertemuan kita di saat ini, Ibu mintakan Alisa untuk membawakan kita dalam doa. Ibu teman-teman semua, mari kita berdoa. Kami, saya terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih atas pemberian Ibu kepada kami telah memberikan apa itu pada seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Alisa. Pertemuan ini sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang.